Hmm. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan. Saya Haura Faiza Huria dari Program Studi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta akan memaparkan materi tentang bisnis memerlukan etika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengayaan literasi pendidikan kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Amri Muhammad. Silakan disimak videonya ya. Bisnis memerlukan etika. Mengapa bisnis memerlukan etika? Karena dalam pengembangan bisnis yang tidak dapat terlepas dengan eksistensi masyarakat secara luas, di mana bisnis membutuhkan masyarakat dan masyarakat membutuhkan bisnis, maka harus menggunakan etika dalam kegiatan operasionalnya. Bisnis tidak bebas dari nilai sosial, nilai moral, atau nilai etika. Kita mengetahui bahwa bisnis membutuhkan masyarakat dan masyarakat juga membutuhkan bisnis. Atas dasar itulah kebutuhan bisnis dalam aspek kehidupannya tidak terlepas dengan eksistensi masyarakat dengan segala atribut dan simbol yang melekat pada masyarakat. Tetapi jika kita lihat lebih jauh, terutama jika kita tinjau dari teori dan perkembangan ilmu bisnis, ternyata bisnis tidak bebas dari nilai moral maupun nilai etika. Tujuan bisnis secara umum adalah meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan stakeholders. Jika pelaku bisnis dalam melakukan kegiatan bisnisnya senantiasa berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan stakeholders, maka dapat dipastikan bahwa perusahaan akan hidup atau eksis dalam jangka panjang. Dalam ilmu pemasaran disebutkan bahwa keberhasilan untuk memperoleh keuntungan komersial atau penerimaan yaitu dengan cara memberikan kepuasan terhadap pelanggan lama dan pelanggan baru. Demikian juga di dalam ilmu pengelolaan sumber daya manusia atau ilmu personalia mengantarkan pemahaman bahwa reward yang layak dan adil sesuai dengan kontribusi yang diberikan oleh manajer atau pemilik akan menjamin usaha peningkatan produktivitas perusahaan dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan bisnis sama sekali tidak dapat terlepas dari nilai sosial, yaitu memberikan bantuan tanpa pamrih, nilai moral dan nilai etika yang dibutuhkan untuk mengatur kegiatan operasional perusahaan supaya tercipta hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan lingkungan. Ditinjau dari sistem masyarakat, di mana bisnis merupakan subsistem atau substansi. Mekanisme interaksi antara bisnis dan lingkungan bisnis ada hubungan timbal balik yang mengharuskan penertiban dan pengaturan yang didukung dengan etika atau norma kehidupan untuk mendukung terciptanya hubungan harmonis antara subsistem dan sistem sosialnya. Aplikasi etika bisnis identik dengan pengelolaan bisnis secara profesional. Ruang lingkup etika bisnis meliputi keterkaitan yang harmonis, saling menguntungkan antar pihak stakeholders dan pihak eksternal lainnya. Hal ini merupakan tuntutan yang harus dipenuhi bila mana perusahaan mau tumbuh dan berkembang dan maju secara kontinu dalam jangka panjang. Adapun prinsip dalam pengelolaan bisnis secara profesional adalah sebagai berikut. Yang pertama, merasa ikut memiliki. Yang kedua, tekun, tabah, dan ulet. Yang ketiga, memegang teguh komitmen moral. Yang keempat, efektif dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal. Selanjutnya didukung oleh tenaga ahli dan teknologi canggih, dan efisien dalam pengelolaan biaya, serta adanya transparansi dalam setiap penentuan kebijakan perusahaan. Bisnis merupakan bagian dari sistem sosial. Mengapa demikian? Karena dalam kenyataannya, memang tidak dapat disangkal bahwa sebuah lembaga bisnis membutuhkan masyarakat dan dibutuhkan masyarakat. Kegiatan bisnis pertama-tama harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat. Kalau masyarakat dijadikan sebagai sumber dan sasaran yang ingin dituju oleh bisnis, sehingga dapat terjalinnya keharmonisan hubungan dengan pihak-pihak terkait di dalam masyarakat. Perusahaan harus melihat masyarakat sebagai sumber potensi yang dapat menghidupi perusahaan. Sebaliknya, perusahaan harus juga menempatkan diri sebagai lembaga yang eksistensinya memang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pelaku bisnis harus menyadari bahwa keberadaannya di masyarakat merupakan bagian dari masyarakat. Pelaku bisnis yang baik harus dan tetap terus berusaha dalam membangkitkan sense of belonging atau rasa ikut memiliki dari masyarakat terhadap perusahaan yang di bawah kewenangan. Adapun cara yang tepat yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan tersebut antara lain, yang pertama, memberikan hak atas kesempatan untuk berkarya kepada masyarakat. Selanjutnya, memberikan hak atas pengembangan kegiatan sosial, budaya, dan religius. Dan yang terakhir, memberikan hak atas pelestarian alam dan lingkungan hidup kepada masyarakat dengan tidak mencemari lingkungan. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Let's do it. What?